Perkenalkan, nama saya Johannes Nenggolan dengan NIM 1183100117 dari Prodi Teknik Biosistem ITERA, kelompok 2RA. Perkenalkan, nama saya Ari Jalujanata dengan NIM 1183100028 dari Prodi Teknik Biosistem ITERA. Perkenalkan, nama saya Juita Silaban dengan NIM 13100023 dari Prodi Teknik Biosistem ITERA, kelompok 2RA. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Pratiwi dengan NIM 1183100020 dari Prodi Teknik Biosistem ITERA, kelompok 2RA. Perkenalkan, nama saya Nisa Yutradia Delia Putri dengan NIM 1183100030 dari Prodi Teknik Biosistem ITERA, kelompok 2RA. Perkenalkan, nama saya Epi Sundari dengan NIM 1183100005 dari Prodi Teknik Biosistem ITERA, kelompok 2RA. Perkenalkan, nama saya Erik Silitonga, NIM 1183100027 dari Prodi Teknik Biosistem ITERA, kelompok 2RA. Perkenalkan, nama saya Messi Pitaloka, NIM 11831034, Prodi Teknik Biosistem, kelompok 2RA. Penyebaran virus COVID-19 membuat masyarakat Indonesia saat ini merasa takut akan terjangkitnya virus yang diketahui berasal dari kota Wuhan, Provinsi Cina pada bulan November tahun 2019. Upaya pencegahan virus COVID-19 kerap dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus. Menjaga kebersihan tangan menjadi langkah awal memutus mata rantai penyebaran. Menyentuh benda terus-menerus merupakan kebiasaan yang kurang baik karena berpotensi menjadi sarang kuman penyakit. Untuk meminimalisir penyebaran kuman, diperlukan penyemprot hand sanitizer otomatis tanpa kontak tangan. Alat hand sanitizer otomatis ini didesain menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 sebagai sensor, Arduino Uno sebagai sistem kendali, Mini Servo SG90 sebagai penggerak otomatis yang digunakan sebagai pompa hand sanitizer. Adapun tujuan dari pembuatan alat ini yang pertama yaitu membuat rancangan sederhana hand sanitizer otomatis sebagai opsi pembersih tangan. Kedua, mempermudah akses membersihkan tangan tanpa harus menggunakan air dan sabun dengan memakai hand sanitizer dispenser otomatis. There's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. Dalam diagram alir pembuatan hand sanitizer otomatis dimulai dari persiapan. Kami melakukan pembagian tugas, peminjaman alat, dan pembelian alat. Pembuatan alat, kami merangkai mulai dari pemasangan Arduino Uno dan motor servo. Untuk pengujian, kami melakukan langsung dengan mendekatkan objek kepada sensor. Otomatis motor servo bergerak dan mengeluarkan hand sanitizer. Dalam kerja sistem alat, dimulai dengan Arduino membaca sensor ultrasonik dan motor servo. Sensor akan mendeteksi jika ada objek, maka motor servo akan menerima perintah yaitu bergerak. Motor servo bekerja dengan menarik benang pada tuas yang membuat sanitizer keluar. Apabila sensor ultrasonik tidak mendeteksi objek, maka motor servo akan otomatis off. Pada rangkaian sensor ultrasonik dihubungkan ke pin Arduino. Untuk sensor ultrasonik pin VCC dihubungkan ke pin 5V Arduino. Ground ultra dihubungkan ke ground Arduino. Pin trigger dihubungkan ke pin 11 Arduino dan pin echo ultrasonik dihubungkan ke pin 12 Arduino. Untuk motor servo terdiri dari dua buah. Yang pertama yaitu motor servo 1 dihubungkan ke pin 6 Arduino dan motor servo kedua dihubungkan ke pin 5 Arduino. Rangkaian ini kami buat dengan menggunakan aplikasi FreeZing. Teman-teman, nah di sini izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Johannes Nenggolan. Nah di sini saya akan membuat hand sanitizer otomatis dengan menggunakan Arduino Uno. Nah alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada dua motor servo, lalu ada botol hand sanitizer dan ada benang, lalu ada boardnya, lalu ada kabel jumper melt to melt, dan ada sensor yang kami gunakan yaitu sensor HCSR04, sensor jarak, dan kabel yang kami gunakan adalah kabel male to female. Nah,
untuk pembuatannya, pertama-tama kita memasangkan kabel jumper male to male pada motor servonya. Nah, sebelum itu saya akan memberitahukan bahwa motor servo ini ada tiga tali. Nah, itu terbagi ada ground, ada VCC, dan ada pin Arduino-nya. Nah, dari ground itu sendiri dia langsung masuk ke bagian negatif dan VCC di bagian positif. Lalu ada pinnya ini, nah nanti itu pada saat kita melakukan codingan, jadi kita bebas mau masukkannya di mana. Nah, saya akan menunjukkannya seperti ini. Ini yang berwarna coklat, dia itu sebagai groundnya, dia langsung dimasukkan ke boardnya yang bagian negatif. Ini, lalu yang VCC bagian tengah yang berwarna merah, dia dibuat di positif. Nah, lalu karena saya menggunakan codingan, saya menggunakan pin 5, saya akan masuk seperti ini, motor servo 1. Nah, setelah itu sudah beres. Lalu untuk motor servo 2 sama, jadi ground untuk negatif, lalu VCC positif, dan ada pin ini buat di Arduino nya. Lalu di motor servo 2 saya menggunakan sebagai pin 6. Langkah kedua yaitu menghubungkan sensor HCSR-nya. Nah, di sini sensor HCSR terbagi atas 4, yaitu ada VCC, ada trig pin, echo pin, dan ground. Nah, untuk VCC itu sama seperti motor servo, VCC dan ground itu sama seperti motor servo. Dia VCC untuk positif dan ground untuk negatif. Nah, untuk trig pin dan echo pin itu nanti pada saat pengkodingan. Karena saya memakai trig pin itu angka 11 dan echo pin angka 12, maka saya akan melakukannya. Nah, lalu dua ini yaitu dibuat di tempat powernya. Nah, saya buat itu 5 volt untuk sebagai daya yang akan dihasilkan dari laptop, dan ground itu sebagai powernya. Nah, ground ini sama seperti tadi, kita menghubungkannya ke kabel negatif. Lalu yang 5 volt ini kita hubungkan ke yang positif supaya memiliki sumber arus yang bisa menggerakkan motor servonya. Nah, lalu finishingnya yaitu kita akan menghubungkan kabel port Arduino nya. Langkah terakhirnya kita langsung masukkan codingan. Codingannya sudah saya set seperti ini. Nah, lalu lakukan verify, kemudian langsung upload. Nah, lalu kita bisa melihat dari serial monitornya. Nah, ini saya contohkan. Nah, ketika motor servonya sudah bergerak, maka kita bisa mengatakan bahwa hand sanitizer otomatis ini dapat bekerja dengan sangat bagus.
Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan dengan tolak ukur. Pada analisis data kali ini kami mencari nilai kalibrasi, yakni kami memakai kalibrasi jarak dengan koordinat sumbu X dan Y. Untuk sumbu X menggunakan penggaris sebagai kalibrator dengan satuan cm. Untuk sumbu Y yaitu dengan jarak yang dibaca oleh sensor yang tampil di serial monitor aplikasi Arduino IDE. Untuk jarak X dengan panjang 10 cm, kami melakukan 3 kali pengulangan untuk setiap jarak dan didapatkan hasil pada tabel berikut ini. Untuk mendapatkan persamaan kalibrasi, kami menggunakan persamaan regresi dengan menggunakan grafik linear. Diperolehlah nilai Y sebesar 0,101x ditambah 0,6444. Setelah mendapatkan nilai Y sama dengan 0,8101x ditambah 0,6444, perlu diubah nilai koefisien Y menjadi X agar dapat terbaca di codingan di mana X merupakan kalibrator dan Y adalah data sensor. Validasi merupakan tindakan mengukur sejauh mana perbedaan atau kesalahan pada pengukuran. Pada analisis data mencari nilai validasi, kami memakai validasi jarak dengan koordinat sumbu X dan Y. Untuk sumbu X menggunakan penggaris sebagai kalibrator dengan satuan cm. Untuk sumbu Y yaitu jarak yang dibaca oleh sensor yang tampil di serial monitor aplikasi Arduino IDE. Untuk jarak X dengan panjang 10 cm, kami melakukan 1 kali pengulangan untuk setiap jarak dan didapatkan hasil pada tabel berikut ini. Untuk mendapatkan nilai persamaan validasi, kami membuat persamaan regresi dengan menggunakan grafik linear. Diperoleh nilai Y sebesar 1,365x dan nilai R kuadrat 0,9996. Setelah mendapatkan nilai Y sama dengan 1,365x dan nilai R kuadrat 0,996, maka dengan demikian diperoleh hasil koefisien determinasi adalah 99,99%. Pada nilai kecepatan eksekusi didapatkan nilai total dengan menjumlahkan waktu mengaktifkan detik. Secara keseluruhan diperoleh hasilnya sebesar 15,25. Untuk nilai jumlah alat plus waktu aktif sebesar 25,25. Dan untuk waktu eksekusi alat sebesar 2,525. Waktu mengaktifkan ini didapat dari hasil pengukuran dengan menggunakan stopwatch dan dilakukan pengukuran di setiap jarak dari mulai 1 cm sampai dengan 10 cm. Nilai dari hasil pengukuran ini membuktikan bahwa alat yang kami buat mampu bekerja dengan jarak maksimal 10 cm. Akurasi merupakan nilai ketepatan dan kemiripan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Pada pengukuran, akurasi mencakup nilai setting point atau batasan hidup, nilai aktual, kondisi, dan nilai akhir. Pada pengukuran setting point, kami melakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Pada kondisi dari pengukuran yang dilakukan, didapatlah nilai on sebanyak 9 dan nilai off sebanyak 1. Untuk nilai off pada pengukuran ini didapatkan pada jarak 12 cm, sehingga nilai ketidakakurasian didapatkan sebesar 0,1 dan nilai akurasi 0,9. Nilai akhir dari pengukuran akurasi ini didapatkan 90% untuk akurasi.